320 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat Celcius berada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 79 gram uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dalam bejana tersebut. Suhu akhir menjadi 79 derajat Celcius. Jika kalor lebur es sekian dan kalor penguapan air sekian, maka banyaknya air mula-mula adalah... Pertama, kita pahami dulu fenomena fisis dari soal ini. Jadi kita punya wadah yang isinya itu adalah campuran antara es dan air yang suhunya sama-sama 0 derajat Celcius. Jadi di dalam ini ada es, ada air. Dan kita nggak tahu esnya berapa, airnya berapa. Yang kita tahu totalnya itu ada 320 gram. Totalnya itu 320 gram. Nah, kemudian kita itu memasukkan uap air yang suhunya 100 derajat Celcius. Di sini uap air jumlahnya itu 79 gram. Nah, ternyata setelah kedua zat ini dicampur, ternyata suhu akhirnya itu menjadi 79 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi kan kita mencampurkan dua buah zat yang suhunya berbeda. Ini 100, ini 0. Kita tahu jika ada perbedaan suhu, akan terjadi perpindahan kalor. Jadi akan ada yang melepas kalor dan akan ada yang menerima kalor. Nah, yang suhunya tinggi, dia itu akan melepas kalor. Jadi, di sini, nanti si uap air ini, dia tuh bakal ngelepas kalor. Dan kalor tersebut itu akan diterima oleh es dan air yang suhunya 0 derajat Celcius. Nah, jadi dia itu akan melepas kalor, yang ini dia akan menerima kalor. Nah, dan jumlah kalor yang dilepas oleh uap air itu akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh es dan air 0 derajat ini. Nah, di sini yang ditanya adalah banyaknya air mula-mula. Jadi kan ini 320 terdiri dari es dan air. Dan kita nggak tahu airnya berapa. Nah, itu yang mau kita cari tahu. Dari 320 gram ini, yang airnya berapa dan yang esnya berapa. Oke, jadi caranya kita manfaatkan persamaan ini. Kita cari satu-satu. Pertama kita cari dulu yang kalor yang dilepas oleh uap air. Jadi kita lihat di sini. Di sini kan kita punya uap air yang suhunya 100 derajat Celcius. Ini sebelum kita campurkan. Nah, setelah dicampurkan, di sini kan kondisi akhirnya adalah 79 derajat Celcius. Ini apa? Ini pasti air. Kalau uap air pasti lebih dari atau sama dengan 100. Kalau es pasti kurang dari atau sama dengan 0. Kalau suhunya antara 0 dan 100, pasti itu bentuknya air. Nah, jadi setelah dicampurkan, si uap air ini akan berubah menjadi air yang suhunya 79 derajat Celcius. Nah, kita mau nyari tahu, dari uap air 100 derajat Celcius, sampai dia menjadi air 79 derajat Celcius, dia itu melepas berapa banyak kalor. Nah, ya udah bisa kita cari dengan menggunakan rumus-rumus di sini. Jadi di sini, si uap air itu mengalami dua tahap perubahan. Yang pertama, dia itu berubah dari uap air 100 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 100 derajat Celcius. Ini namanya proses pengembunan. Si uap air mengembun menjadi air. Dan ini perubahannya pada suhu yang sama, yaitu 100 derajat Celcius, yaitu pada titik didih air. Nah, jadi di sini, ketika uap air berubah menjadi air, dia itu melepas kalor. Berapa banyak kalor yang dilepas? Ya ini, Q sama dengan M dikali U. M itu masanya, U itu adalah kalor penguapannya. Ya udah, bisa kita hitung di sini. Katanya Q itu adalah M dikali U. Massa uap airnya tadi 79 gram. Di sini massa uap airnya 79 gram. Kita kalikan dengan U. U itu adalah kalor penguapan. Di sini kalor penguapan air itu 540 kalori per gram. Ini 540 kalori per gram. Ini kalau kalian hitung adalah 42.660 kalori. Nah, ini untuk tahap yang pertama, yaitu dari uap air 100 derajat sampai jadi air 100 derajat. Di tahap yang kedua, dia itu berubah dari air 100 derajat menjadi air 79 derajat Celcius. Dia mengalami perubahan suhu. Suhunya turun. Di sini dia lagi-lagi melepas kalor. Di sini ada kalor yang dilepas. Sama kayak di sini, ada kalor yang dilepas. Nah, kalau di sini, jumlah kalor yang dilepas bisa kita hitung dengan menggunakan kalor perubahan suhu, yaitu MC delta T. M itu sama massa, C itu adalah kalor jenis dari air, dan delta T itu adalah perubahan suhunya. Ya udah, caranya sama. Di sini, Q itu adalah massanya sama, tetap 79 gram.
Ini kita kalikan dengan C kalori jenis. Kita tahu kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ini 1, ini kalori per gram dikali derajat Celcius. Kemudian kita kalikan dengan delta T. Perubahan suhunya dari 100 menjadi 79. Berarti dia berubah sebanyak 21 derajat Celcius. Ini Celciusnya coret, gramnya juga coret. Nanti dapat Q-nya 1659 kalori. Jadi kalau kita jumlahin, total kalori yang dilepas oleh si uap air ini adalah 44.319 kalori. Nah, ini kalori yang dilepas. Sekarang kita hitung kalori yang diterima oleh si campuran es dan air ini. Nah, kalau di sini, itu awalnya ada dua kondisi. Ada yang bentuknya masih es 0 derajat Celcius, ada yang bentuknya air 0 derajat Celcius. Jadi ada dua nih. Ada es dan air yang suhunya sama-sama 0 derajat. Tapi kondisi akhirnya sama. Di kondisi air, mereka itu akan berubah menjadi air yang suhunya 79. Di sini kondisi akhirnya sama, yaitu ada air yang jumlahnya 79 derajat Celcius. Nah, kita cek dulu yang pertama. Dari es 0 derajat sampai air 0 derajat. Di sini dia itu membutuhkan kalor. Di sini dia itu harus menerima kalor. Berapa banyak kalor yang dia butuhkan? Ya ini, Q sama dengan M dikali L. M itu masanya, L itu adalah kalor peleburannya. Ya udah kita hitung Q itu adalah, nah di sini masanya itu adalah masa si es. Masa es 0 derajat ini ada berapa? Di sini bukan 320. 320 itu es dan air. Kalau yang esnya berapa? Ya nggak tahu. Kita misalkan aja yang awalnya es itu ada sebesar X, berarti yang awalnya air itu ada 320 minus X. Karena kalau kita jumlahin, ini hasilnya adalah 320. Jadi kita misalkan di campuran es dan air ini, esnya itu ada sebesar X gram. Nah, jadi yang mengalami perubahan dari es dari air ini, itu hanya sebanyak X gram, bukan 320 gram. Jadi ini ada X gram, kita kalikan dengan kalor peleburannya. Kalor peleburan itu adalah 79 kalori per gram. Ini 79 kalori per gram. Jadi ini dapat nanti 79 X kalori. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk proses yang kedua, di sini air 0 derajat berubah menjadi air 79. Nah, kalau di sini itu hanya X gram yang mengalami perubahan, di sini semuanya, yaitu 320 gram, itu bakal mengalami perubahan. Jadi, di proses ini, si X gram es ini, kita ubah dulu jadi air. Jadi sekarang semuanya udah jadi air 0 derajat Celcius. Jadi semuanya alias 320 gramnya itu sudah berubah menjadi air. Jadi yang akan mengalami peningkatan suhu itu semuanya yaitu 320 gram. Ya udah kita gunakan rumus kalor perubahan suhu. Jadi Q itu adalah masanya 320, kemudian C-nya sama kayak tadi 1, kemudian delta T-nya 79 ke 0, yaitu 79. Oke, ini nggak usah kita kaliin ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi kan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ini kalor yang diterimanya kalau kita jumlahin yang atas dan yang bawah, yang pertama dan yang kedua, ini 79X tambah 320 kali 79. Jadi ini 79, 320 ditambah X. Sebenarnya yang ini juga nggak usah kita jumlahin gini ya, nggak usah kita kaliin. Di sini, ini kita hapus. Kalau kita jumlahin 79 kali 540, kalau kita jumlahin dengan 79 kali 21, ini kan berarti Q-nya itu 79, 540 tambah 21. Nah, berarti kalor yang dilepasnya itu yang ini. 79, 540 tambah 21, sementara kalor yang diterima, itu yang ini, 79, 320 ditambah X. Ini kan bisa dicoret. Berarti X-nya itu adalah 540 kurangi 320 ditambah 21. Ini adalah 241 gram. Nah, jadi ternyata di awal S-nya itu jumlahnya ada sebanyak 241 gram. Yang ditanya di soal ini adalah jumlah air mula-mula, yaitu ini nih 320X. Yang ditanya di soal adalah nilai dari 320X. 320 kurangi X. 320 kurangi 241. Ini adalah 79 gram.
Jadi di awal ternyata jumlah airnya itu ada 79 gram, sementara jumlah esnya itu ada 241 gram. Yang kalau kita jumlahin nilainya adalah 320. Ya, jadi jawabannya yang E.